Tugu Monas, Tugu Monas, Tugu Monas itu dibawa dari Yaman, saudara. Itu juga Habib yang buatin. Namanya Muhammad Nasir. Al-Habib Muhammad Nasir bin Smith. Makanya kita kenal sekarang, Tugu Monas itu Tugu Muhammad Nasir. Monas itu Muhammad Nasir, singkatan daripada nama Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fandi Arman ya. Nah, di video ini gue nemuin video ya yang mengatakan bahwasanya Monas yang ada di Jakarta tuh itu dibawa oleh Habib, dan Monas itu buatan Habib, buatan orang Yaman. Nah, ini kebenarannya gue nggak tahu ya, tapi ada VT-nya tuh sudah viral. Dan gue di video ini tuh ingin menanyakan kepada lu semua ya, apakah benar seperti itu? Apakah Monas ini dibuat oleh orang Yaman? Apakah Monas ini dibuat oleh Habib ya? Dan seingat gue nggak pernah dengar kata Yaman di dalam sejarah Monas. Gue nggak pernah dengar kata Habib di dalam sejarah Monas. Itu waktu gue sekolah dulu ya, yang gue pelajarinya. Itu nggak ada kata-kata Habib ataupun kata-kata orang Yaman. Bahwasanya yang bikin ataupun yang buat Monas itu adalah mereka. Itu nggak pernah diajarkan di dalam sejarah. Nah, ini gue nggak tahu kebenarannya ya. Apakah benar orang Yaman yang buat Monas? Kalau misalnya hal ini itu tidak benar, ini kan merusak sejarah. Kalau hal ini itu dibiarin ya, klaim-klaim seperti ini akan berdampak buruk untuk negara kita sendiri. Pengakuan-pengakuan dari orang yang bukan dari negeri ini dan tersebar di media sosial. Tapi gue nggak tahu kebenaran video ini ya. Apakah benar mereka mengklaim hal ini? Ini gue temuin di VT-nya ya. Mungkin lu yang tahu ataupun mungkin lu yang ini bisa komentar ya. Kalau misal hal ini itu tidak benar dikatakan oleh mereka. Cuman kalau hal ini itu benar, bahaya. Indonesia bahaya. Indonesia kayak nggak ada harga diri aja kalau seperti ini. Kalau seperti ini dibiarkan. Oke, kita cek dulu lah videonya. Tugu Monas, Tugu Monas, Tugu Monas itu dibawa dari Yaman, saudara. Itu juga Habib yang buatin. Namanya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Al-Habib Muhammad Nasir bin Smith. Oh, bin Smith. Makanya kita kenal sekarang, Tugu Monas itu Tugu Muhammad Nasir. Monas itu Muhammad Nasir, singkatan Monas. daripada nama Habib. Oh, nama Monas itu singkatan dari Muhammad Nasir. Ya, Muhammad Nasir bin Smith. Ini benar atau enggak ya? Singkatan dari Monas itu adalah Muhammad Nasir. Coba lanjut dulu lah. Habib Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Bin Smith. Gitu ya. Sarkas. Oh. Tapi ya, benar nggak apa mereka pernah ngeklaim seperti ini ya? Kalau di VT ini nih, sarkas Tengku Iqbal Johar. Oh, video dari Tengku Iqbal Johar. Kalau Prambanan yang dibikin Habib siapa? Dibawa dari Yaman pakai gratis ongkir apa? Reguler. Itu kalau Presiden Mas Satu dijamin nggak berani. Kali jodoh yang bikin Habib siapa? Semoga yang benci Habib, keturunan Habib mendapat hidayah. Nah, ini ya, semoga yang membenci Habib, keturunan Nabi Muhammad mendapat hidayah dari Allah. Amin, doanya gue aminin. Cuman kita tuh nggak ngebenci Habib yang beneran Habib ya. Tapi meskipun mereka memang beneran Habib, gue juga nggak sepakat kalau misalnya mereka ini hobi ngeklaim sejarah. Gue sangat menentang. Seperti di video gue sebelumnya ya, gue pernah nge-react juga. Ada Habib yang mengatakan bahwasanya lambang Garuda ini bikinan Habib, kemudian rancangan Habib, kemudian lagu apa tuh, lagu Indonesia, lagu nasional pokoknya. Itu juga yang bikin Habib dan semacamnya. Dan langsung dibantah oleh Prof ini ya, bahwasanya bukan. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya Bumi Pertiwi ini ya, Indonesia ini ya, terkhususnya Jawa ya katanya, itu adalah punyanya orang Tarim. Orang Tarim ini siapa? Itu orang-orang Yaman. Jadi Indonesia ini adalah punya orang Yaman, bukan punya kita.
Ini gue ada nemuin videonya Habib yang mengatakan itu ya. Gue save. Kalau yang video tadi gue nggak tahu itu tuh benar atau enggak. Dia ngeklaim sejarah ya. Dia ngeklaim bahwasannya Monas itu tuh bikinan dia. Gue nggak tahu ya. Ini nih. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Milik Aulia Tarim. Bentar, jangan yang ini. Nah ini ya. Pulau Jawa itu milik pendatang Yaman. Nah, terkhususnya Pulau Jawa artinya ya. Coba kita cek. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tari. Ini punyanya Aulia Tari. Tapi kita pernah dengar dari para salihin Punyanya Aulia Tarim. bahwa Indonesia ini milik Aulia Tari. Indonesia ini milik Aulia Tari. Indonesia ini milik Aulia Tarim ya. Milik orang Yaman. Jadi jadi kita kocak. Lanjutlah dulu. Indonesia ini milik Aulia Tari. Anjir. Bangsat, iu. Parah bangsat. Nah itu bahkan Indonesia aja diklaim punya mereka. Indonesia, negara kita ini punya mereka, punya orang Yaman. Ini kan apa nih? Ini agak bahaya nih. Kita selaku pribumi asli ini merasa terancam ya. Kita tuan rumah kok malah diiniin apa ya, malah mereka akuin. Kita tuan rumah, negara ini rumah kita, Indonesia ini rumah kita sebagai pribumi. Mereka ini kan pendatang ya. Gue takutnya penjajahan secara halus di sini akan terjadi. Penjajahan secara halus ya, lewat doktrinisasi dakwah-dakwah yang disampaikannya. Kan banyak kan dakwah-dakwah dongeng yang disampaikannya kan, banyak kan yang disampaikan mereka kan. Dongeng-dongeng yang nggak jelas menurut gue. Ada yang bisa terbang, ada yang mondar-mandir masuk surga, ada yang bisa memadamkan neraka, ada yang bisa memundurkan pesawat tuh udah terbang disuruh mundur lagi karena Habib ini itu belum naik. Kan kocak. Dakwah-dakwah dongeng seperti itu kan sering banget kita jumpai ya, sering banget kita dengar ya. Dan sekarang Indonesia diakui punya mereka, milik mereka. Ini kan kacau. Sekali lagi gue nggak membenci Habib ya, tapi gue nggak sepakat dengan apa yang mereka katakan. Gue nggak sepakat dengan dongeng-dongeng yang mereka berikan. Seperti Monas tadi ya, itu kan katanya diakui sama Habib ya. Gue nggak tahu, tapi gue nggak tahu itu tuh beneran atau enggak karena VT-nya nggak jelas ya menurut gue. Dan juga gue lihat sarkas dia menyindir Habib. Jadi gue nggak bisa pastiin itu tuh benar atau enggak mereka mengklaim Monas. Tapi kalau mereka mengklaim Indonesia punya mereka, ini buktinya perkataan dari mereka sendiri. Milik orang Yaman. Yaman itu negara lain, bukan negara Indonesia. Nah ini nih, gue nemuin VT dari abang ini nih. Kalian masih ingat gak kalau ide pembangunan Monas bukanlah dari Soekarno? Ini dia. Arsitek Monas nih bos, cetusnya beda lagi. Jadi langsung aja check out di Keranjang Kuning. Monumen Nasional atau Tugu Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 di masa pemerintahan Soekarno. Kemudian diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 di masa pemerintahan Soeharto. Ide pembangunan Monas bukanlah dari Soekarno ataupun para pejabat, melainkan berasal dari orang yang biasa-biasa aja bernama Sarwoko Martokusumo. Adapun desain rancangan Monas itu berasal dari Frederick Silaban. Setelah terpilih dari aja bernama Sarwoko Hartokusumo. Ini orang Yaman bukan? Bukan ya? Gue nggak tahu nih. Ini orang-orang biasa katanya. Orang biasa ya. Artinya bukan orang Yaman. Sarwoko Hartokusumo. Dan dari namanya juga nama Indonesia banget. Artinya Indonesia. Lanjut. Sarwoko Martokusumo. Adapun desain rancangan Monas itu berasal dari Frederick Silaban. Setelah terpilih dari desain rancangan Monas berasal dari Frederick
Silaban. Orang ini nih. Silaban. Setelah terpilih dari 51 karya desain Monas itu berasal dari Ini nih. Ini orang Yaman bukan nih? Mukanya Indonesia banget. Ini orang Indonesia. Pribumi ya. Frederick Silaban. Nih, mendesain Monas. Frederick Silaban. Setelah terpilih dari 51 karya desain yang lain, pada saat dilombakan tahun 1955 dan 1960, rancangan desain Monas tersebut kemudian disempurnakan oleh RM Sudarsono atas perintah Soekarno. Disempurnakan oleh RM Sudarsono. Dari namanya juga Indonesia banget. Mukanya, kita lihat mukanya Indonesia atas banget. perintah Soekarno. Mukanya Indonesia banget juga. Atas perintah Jauh Soekarno. dari Yaman. Ya. Coba. Dikarenakan desain rancangan Monas dari Frederick Silaban dinilai terlalu mahal pembangunannya. Komen apa lagi yang seru nih? Kalian masih ingat gak kalau ide pembangunan Monas bukanlah dari Soekarno? Monas singkatan dari apa? Gue coba tanya sama ini ya, sama AI. AI, jelaskan Monas singkatan dari apa dan sejarah Monas seperti dan apakah Monas dibuat sama orang Yaman beserta sumbernya. Nih AI nih. Monas adalah singkatan dari Monumen Nasional, bukan Muhammad Nasir. Monumen Nasional. Monumen ini merupakan ikon kota Jakarta dan simbol perjuangan bangsa Indonesia. Simbol perjuangan bahasa Indonesia ya, bukan bangsa Yaman. Dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Penjajah nih negara luar tuh. Negara di luar Indonesia. Penjajah namanya. Lanjut. Apakah Monas dibangun oleh orang Yaman? Monas tidak dibangun oleh orang Yaman. Monumen ini dirancang oleh arsitek bernama Frederick Silaban, seorang arsitek asal Indonesia yang juga merancang Masjid Istiqlal. Proses pembangunannya dimulai pada tahun 1961 atas perintah Presiden Soekarno dan selesai pada 1975. Jika Anda mencari sumber resmi mengenai sejarah Monas, bisa merujuk ke sini nih. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen kepo lagi, ini bisa ke sini nih. Website resmi Pemprov Jakarta, buku sejarah Monumen Nasional, arsip berita dari media terpercaya seperti Kompas atau Detik. Nah, nggak ada, bukan artinya. Ini yang gue tuh nggak sepakat dengan pernyataan Habib ya. Bukan gue membenci mereka, tapi gue tidak sepakat dengan klaim-klaim mereka. Dan mungkin gue nemuin video yang mungkin ya tidak disukai sama para muhibin ya atau pengikut Habib. Ini nih, ada Habib yang menjadi antek Belanda. Nih. Dokumen Habib Yaman di Indonesia sebagai antek Belanda saat itu. Ini. Lagi diangkat ini gelarnya. Ini pernah dijelasin sama Prof. Ini ya. Prof. Siapa kemarin ya? Prof. Johor, lupa gue namanya. Ini dokumenter Habib Yaman di Indonesia sebagai antek Belanda saat itu.
dikala Indonesia lagi perang, ya lagi diserang sama Inggris atau Belanda ya. Itu, aduh gue nggak ada videonya. Ada Habib siapa tuh yang malah diangkat gelarnya, diangkat pangkatnya oleh Belanda waktu itu. Dan pada saat itu juga Indonesia itu diserang. Nah jadi itu guys, kita tuh nggak membenci Habib ya, sekali lagi ya, untuk orang-orang pengikut Habib ya. Kita nggak membenci, cuman kita tuh tidak sepakat sama klaim-klaim yang dia buat untuk Indonesia. Itu kita sangat tidak sepakat. Bukan karena kita membenci Habib yang katanya keturunan Nabi. By the way, tidak semua Habib yang suka ngeklaim seperti ini ya. Ada juga Habib yang memang beneran Habib, yang memang serius untuk tujuannya itu untuk memberikan manfaat. Itu banyak juga. Cuman mereka jarang terlihat di media sosial ya. Itu banyak. Tapi yang Habib-Habib yang sering banget di media sosial, yang sering banget menampakkan taringnya, yang sering banget menampakkan dirinya di dunia media sosial, itu semuanya banyak yang ngeklaim, yang suka ngeklaim ini Indonesia milik orang Tarif, itu dibuat orang Yaman, itu dan semacamnya. Kan, aduh, itu ya, kita nggak ngebenci orangnya, kita nggak ngebenci gelarnya, kita hanya tidak sepakat dengan klaim-klaim yang diutarakannya. Oke, gimana menurut kalian semua? Kalau misalnya lu nggak sependapat dengan gua, lu bisa komentar. Dan kita diskusi di dalam kolom komentar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.